ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Yang terhormat para ulama, para bapak ibu, seluruh warga jamaah yang sangat saya hormati, untuk mengawali nasihat agama pada malam ini, saya bersyukur pada Allah dengan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita oleh Allah masih senantiasa diberi kesehatan dan kewarasan. Ada kalanya ada sehat tapi tidak waras ya ada. Tapi alhamdulillah kita sehat dan waras. Sekaligus kita hidup sekali ini oleh Allah diketemukan agama Islam yang berdasarkan Quran dengan Al-Hadis yang dilaksanakan secara berjamaah. Karena munculnya agama Islam yang berbentuk jamaah ini tidak akan muncul sepanjang abad. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atsa fi ra'si kulli mi'atin amin man yujadidu lahu dinahu. Zaman dulu jamaah ini muncul 100 tahun berjalan dengan lancar, kemudian hancur hilang karena tidak bisa menjaga kemurnian. Kalau tidak dijaga 3 hal, niatnya tidak karena Allah, amal ibadahnya tidak murni, dan tidak disertai berbudi luhur, jamaah akan hancur. Kita melihat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taduru rohal Islam li khomsin wasalasina au sittin wasalasina au sab'in wasalasina wa iyuhliku fasabilu man halaka wa iyakum lahum dinahum yakum lahum sab'ina aman. Qala qultu amimma baqiya au mimma madhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma madhu. Jamaah dulu berjalan di permukaan bumi, muncul di permukaan bumi ini bisa bertahan hanya 35 tahun karena tidak menjaga 3 hal tadi. Setelah 35 tahun hancur, ratusan tahun kemudian muncul kembali. Ya alhamdulillah pas kita muncul, kemudian kita diketemukan sekaligus diberi hidayahnya. Ratusan tahun muncul kembali, hilang lagi. 36 hancur lagi. Ratusan tahun hilang lagi, muncul lagi. 37 tahun hancur lagi. Kalau sudah tidak ada jamaah, berarti fasabilu man halaka. Tanda-tandanya kerusakannya umat.
pintu surga tertutup, kendaraan untuk menuju masuk surga selamat dari neraka sudah tidak ada. Orang mati pada waktu itu matinya jahiliyah semuanya. Tapi kalau bisa menjaga 3 hal, Allah akan melipatkan asalnya 35 menjadi 70 tahun. Mulai muncul kembali jamaah tahun 1941. Sekarang sudah 2011. 12. Keras keliru ya Mbak ya. Udah 2012. Berarti kalau 41 sampai 2012, kalau dibuat 70 tahun, tinggal berapa Mbak dosen? 70 pas lebih 1 tahun. Nah ini, kalau bisa mempertahankan, menjaga 3 hal tadi sampai 100 tahun, diperpanjang lagi kemurniannya ila masya Allah. Makanya netepi Quran hadis memperjuangkan jamaah ini turun-temurun sampai ila qurbi yaumil qiyamah. Nah kalau tidak, 3 hal tidak dijaga akan hancur. Kalau sudah tidak ada jamaah, berarti pintu surga tertutup. Jahiliyah, yang dimaksud jahiliyah di sini sesuai dengan para perawi ahli hadis menerangkan, menjelaskan, ai kama yamutu alaihi ahlul jahiliyati minad dolalati wal firqati wa faqdil imamil muta. Orang hidup sampai matinya belum ketemu jamaah dan tidak adanya imam dalam jamaah yang ditaati. Mati sewaktu-waktu, mati jahiliyah, mati firqah, mati sesat, masuk neraka, dilibatkan masuk golongan Islam 73 Islam. Sintani wasabuna finnar. 72 Islam semua masuk dalam neraka. Ya alhamdulillah pas kita hidup diketemukan jamaah, sekaligus panjenengan termasuk orang yang melalui kriteria yang dapat dipilih oleh Allah. Yang dapat hidayah ini orang yang dipilih kriterianya. Kalau tidak baik, walaupun sudah diberikan oleh Allah, dicabut kembali. Allah mencabut keimanan, tidak pandang siapapun. Tidak pandang pengatur, tidak pandang jamaah biasa, tidak pandang mubalek. Orang pinter murtad ya ada. Zaman dulu Bal'am bin Bawrah, ulama besarnya Nabi Musa, juru doanya Nabi Musa, murtad. Dalilnya ada. Aksaru munafiki ummati qurra'uha. Semua dalilnya ada. Karena keimanan ini bisa diambil kapan saja waktunya. Innal imana sirbalun yusarbiluhu lahu mayyasa. Keimanan ini bagian baju. Bisa dipakaikan, sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Kalau tidak baik, oleh Allah diambil. Karena yang dapat hidayah melalui kriteria. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza aradallahu bi abdin khairan ja'ala lahu salasa khilalin. Allah Ta'ala menghendaki hambanya itu baik, pasti bisa menerima 3 perkara. Kalau orang itu baik, pasti menerima 3 perkara. Angka 1, faqahahu fid din. Pasti bisa menerima peraturan Allah, Rasul, menerima ijtihad dari keimaman. Bisa memahami peraturan Allah, Rasul, imam. Angka 1. Angka 2, wasuhudahu fid dunya. Bekerja di dunia, mutawarik, teliti, hati-hati. Bisa membedakan ini halal, ini haram, ini pahala, ini dosa. Ini mahram, ini bukan mahram.
Angka 3-nya wa basarahu uyubahu. Kalau ada kekurangan, ada yang mengingatkan, dia mau menerimanya. Ini kalau karakternya yang dipilih oleh Allah dapat hidayah, yang bisa menetapi 3 hal ini tadi. Ya alhamdulillah, panjenengan yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Ta'ala mengkhususkan hidayahnya ini diberikan pada orang-orang tertentu. Pilihan tidak banyak. Rasul bersabda, mal muslimuna fil kufari illa kasak roti baidoa fi sauril aswada. Gambarannya orang yang belum dapat hidayah digambarkan sapi mempunyai bulu hitam semuanya. Tadi saya nonton sapi, banyak tadi, gemuk-gemuk tadi, mempunyai bulu hitam semuanya. Bulunya hitam semua, digambarkan sapi mempunyai bulu hitam semuanya. Itu orang yang belum dapat hidayah. Kemudian kecampuran bulu putih 1 biji, inilah yang dapat hidayah. Ya alhamdulillah, panjenengan yang dipilih oleh Allah, dipilih, diberi hidayah ini. Tidak semua orang, nilainya hidayah yang diberikan pada panjenengan ini lebih besar daripada dunia seisinya. Kalau orang itu ngerti nilainya hidayah sangat besar, dijaga, diramut, dipertahankan. Walaupun ada apapun bagaimana caranya, tetap dijaga, diramut, dan dipertahankan. Seperti contoh, mbak-mbak, akan saya panggil ibu-ibu masih muda-muda. Ini sekitar usianya sekitar 20-an tahun ini ya. Ya. Nah, seperti contoh, mbak-mbak akan hari raya mendapatkan hadiah kalung dari emas dan berlian. Umpama ini besarnya sama dengan rantai kapal. Nah, besar ya Mbak ya. Kalau dia itu ngerti bahwa yang diberikan itu sesuatu barang yang sangat berharga, dan yang memberi bukan sembarangan orang, tapi yang memberi kekasihnya, sang suaminya, pasti dijaga dan diramut dan dipertahankan. Tidak kok ditaruh di sembarangan tempat. Ke pasar, terasa buang air, kalungnya itu dilepas. Dah, kalau tidak lepas saja di sini dulu. Tidak ngerti barang yang berharga kemana pergi, tetap dijaga dan diramut dan dipertahankan. Nah, kalau ngerti barang yang besar, nilainya panjenengan diberi hidayah netepi jamaah ini, umpama dijualkan dunia seisinya ini, itu belum ada seperberapa dengan nilainya hidayah yang panjenengan bawa. Panjenengan membawa netepi jamaah ini sama dengan membawa kunci surga, karcis untuk masuk surga, selamat dan neraka. Maka orang zaman dulu mempertahankan hidayah, walaupun apapun yang terjadi dia berani. Masih toh berani. Di situ disiksa oleh Raja Fir'aun. Kasih cerita sedikit, hampir jam 12 ini. Jam 12 kurang. Kurangnya berapa? Tapi nanti tak kira-kira Bu, tak kira-kira pokoknya sudah pantas, ya sudah. Nah tadi mulai jam 9 lewat 10 menit. Jadi nanti insya Allah ini nanti ya syukur-syukur kalau jam 10 lewat berapa selesai. Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Ya seperti gambarannya, ada pabrik tambang emas dibuka. Dibuka hanya waktunya terbatas. Dibuka 2 bulan. Tiap 1 hari digaji 2 juta 1 hari. Kemudian tiap orang 1 hanya kebagian 20 hari. Kira-kira diambil 5 menit atau 20 hari diambil semua itu. Nah, padahal ini nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Masih toh tadi membawa hidayah dipertahankan. Karena orang yang dipilih dapat hidayah pasti digegeri dan dimusuhi dan dicoba oleh Allah. Di mana orang imannya kuat,
di situ pasti cobaannya ya lebih kuat. Ya Rasulullah, ayun nasi asabdu balaan. Nabi, siapakah orang yang paling dapat cobaan yang berat? Nabi jawab, al-anbiya, para nabi. Summal amsal, bawahnya Nabi, para sahabat. Summal amsal, bawahnya lagi. Man kana sulban fi dinihi ibtulia ala hasabi dinihi. Kalau keimanannya kuat dan kokoh, ujian cobaannya yang lebih kuat. Man kana fi dinihi riqatan ibtulia ala dinihi. Ala hasabi dinihi. Kalau ujiannya itu keimanannya tipis, cobanya ya kecil. Lah ini pasti diuji dan dicoba. Zaman dulu karena cobaannya imannya kuat, masih toh. Waktu mensisiri itu apa bikin menjungkat itu? Apa namanya? Sisir. Mengerti ya? Kom. Di situ. Nah, sisir. Lah pada waktu itu, tidak usah kita baca hadisnya, langsung sisirnya jatuh. Ya Isa man kafara billah, termasuk rugi orang yang kafir kepada Allah. Anak perempuannya Fir'aun mendengar, hei Mas Ito, apa kamu punya Tuhan selainnya bapak saya? Kok mengatakan ada Tuhan selainnya bapak saya? Apa jawabnya Mas Ito? Kalau kamu tidak mau merubah, saya laporkan bapak saya. Masih toh tidak takut. Robbi wa robbuki wa robbu abauki wa robbu kulasaiin Allah. Yaitu Tuhanku, Tuhanmu perempuan, Tuhannya bapakmu, Rojo Peroniku, Tuhannya langit dan bumi, itu Allah. Saya laporkan. Perempuan berani laporkan raja. Potong ceritanya hampir setengah 12. Langsung dipanggil oleh Raja Fir'aun. Panggil raja. Setelah dipanggil, ditanya, apa benar kamu mempunyai Tuhan selainnya saya? Jawabnya Masito, Robbi wa robbuka wa robbu kullasayin Allahu. Tuhanku, Tuhanmu Fir'aun, Tuhannya langit bumi Allah. Ditangkap, disiksa, dianiaya luar biasa. Itu berani zaman dulu. Tidak murtad. Masih toh, pada orang perempuan. Dan setelah dia disiksa habis-habisan, tetap bertahan. Dikasih waktu untuk berpikir. Untuk berpikir supaya dia menyadarinya. Akhirnya didatangi lagi, tetap ditanya, tidak rubah keimanannya. Tetap tidak rubah. Ambilkan ular kobra, ular yang berbisa itu, ular weling, ular kobra, ular apa lagi? Banyak ular. Masih toh, kalau kamu tidak mau mengakui saya sebagai Tuhanmu, sekarang ular akan saya masukkan di dalam bajumu supaya menggigit perutmu. Kalau sekarang umpama suruh murtad dari jamaah, dibawakan ular. Tidak menutup kemungkinan zaman akhir nanti zaman akan rusak zaman. Jadi orang yang menetopi agama mengalami zaman kerusakan. Tidak langsung baik terus. Itu diambilkan ular. Ayo murtad atau tidak? Kalau tidak murtad, ular yang berbisa masuk baju. Diikat di lehernya sini, masuk di dalam perutnya. Kira-kira disuruh milih murtad dengan dimasuki ular, pilih mana Mbak? Nah, kalau suruh milih, kalau saya yo tidak dimasuki ular, yo tidak murtad lah gitu. Kalau suruh milih. Tapi kalau tidak boleh milih, no choice, tidak ada pilihan, ya sudah. Nah di situ tetap tidak berubah. Akhirnya anaknya didatangkan. Hei, Mas Ito, kalau kamu tidak mau sekarang mati hidup anakmu terletak jawabanmu. Ya terserah kamu. Kamu Tuhannya katanya. Ya kamu potong ya silakan potong. Anaknya digergaji depan ibunya. Mati di situ. Lalu umpama sekarang punya anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, langsung akan dibelah. Ini mati hidup itu di depannya. Ini murtad atau enggak? Ya sudah, murtad saja sekarang anak saya jangan. Enggak. Berani di situ. Setelah digergaji,
rohnya anak tadi langsung membisiki ibunya. Ibu jangan khawatir, jangan takut. Ibu disediakan surga yang tinggi besok bersama-sama dengan anak ibu. Nah, yang nomor 2 potong lagi seperti itu. Itu orang zaman dulu seperti itu. Sekarang tidak sampai begitu. Ya alhamdulillah sampai malam ini panjenengan masih ditetapkan dalam jamaah. Tanpa mendapatkan penjagaan perlindungan dari Allah, tidak akan bisa tetap. La haula an maksiatillahi illa bi ismatillah, wala quwata ala taatillahi illa bi aunillah. Tanpa mendapatkan penjagaan, perlindungan, pertolongan, tidak akan bisa bertahan dalam jamaah. Maka kita syukuri sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita syukur, Allah menambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa in tashkuru yarduhu lakum. Awwalu man yud'a ilal jannah alladzina yahmadunallaha fis sarai wad dara. Pertama kali orang di hari kiamat, di hari in the day of the resurrection yang masuk surga pertama kali ialah orang jamaah yang dicoba kaya, coba miskin, tetap menjalankan ibadah, tetap menepi jamaah, tidak terpengaruh. Nah di sini dapat panggilan surga pertama kali. Angka keduanya saya mensyukuri pada para perantara pembawa hidayah. Mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, ulama usholihin, sampai Bapak Imam yang sekarang ini yang dibantu para wakil-wakilnya dari pusat sampai di kelompok. Para mubaligh dan mubalighotnya sehingga hidayah sampai pada kita. Kita syukuri alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Selanjutnya saya mensyukuri amal sulihnya seluruh warga jamaah yang telah bisa mengutamakan urusan ibadah. Sehingga pada malam ini mengutamakan, menomorsatukan urusan ibadah. Kalau sudah mengutamakan urusan ibadah, Allah memberi jaminan. Ya bena Adam, tafarrog li ibadati amla soteroka hinan, wa asudda fakarok. Wa ilam taf'al malaku soteroka suhlan walam asudda fakarok. Kalau orang jamaah mengutamakan urusan dunia, urusan agama ditaruh nomor 1, urusan selainnya agama di nomor 2 kan. Allah memberi jaminan. Oleh Allah diberi hatinya luang, longgar. Apa keperluannya oleh Allah akan dicukupinya. Jalan untuk menuju miskin ditutup rapat-rapat oleh Allah. Tapi kalau tidak menjalankan, mempersungguh ibadah, diberi kerepotan. Dan kemiskinannya tidak akan ditutup. Bahkan diancam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha wa dunya akbaru hamihi alzamallahu azza wa jalla qalbahu arba'a khisolin la yanfaku min wahidatin hatta ya'yahul maut. Barang siapa yang ngejar urusan dunia belaka, meninggalkan kewajiban dalam jamaahnya, walaupun tercapai urusan dunianya, akan diberi sanksi 4 perkara. 4 perkara ini tidak akan ada habisnya kalau belum meninggal dunia. Bahasa Jawanya kalau belum seda, kalau belum meninggal dunia tidak akan ada habisnya. Angka 1, hamun layang kotipu abadan, yang hanya ngejar dunia, hatinya oleh Allah akan dipenuhi super susah. Jangan dikira orang yang kaya itu hatinya tentrem tenang. Tidak. Tidak ada orang kaya kok tidur habis subuh sampai asar, tidak ada. Orang kaya itu makin semangat bekerja. Lah habis maghrib tidur sampai subuh nggak ada, malam nggak pernah ada di rumah. Rumahnya ditinggal, anak istrinya ditinggal, rumahnya gedung ditinggal ngurusi busnya yang lewat. Di Solo ada yang bus punya 400 itu ada. Sampai nggak bisa tidur di rumah itu, ngurusi, tidurnya di pinggir jalan. Kan kasihan itu. Tidak bisa menikmati kekayaannya, tidur di pinggir jalan, digigiti nyamuk, digigiti binatang kecil-kecil. Waktu akan tidur,
belnya bunyi, titit, ya ada apa? Maaf, busnya 1 masuk jurang. 50 orang mati semuanya, nyantuni 50 orang. Hatinya susah. Makanya orang yang tidak jamaah itu hatinya digaling susah terus. Makanya penyakitnya rombongan. Nah karena tidak tetapi jamaah, susah terus, yang malam ngurusi harta bendanya. Pilek ganas, batuk ganas, murus ganas, semuanya ganas terus itu. Nah, seperti yang punya rokok gudang garam itu. Punya rokok gudang garam itu semua penyakitnya sampai rombongan, nggak bisa diperiksa dari kepala sampai kaki. Akhirnya direkturnya diperintah untuk membawa terbang ke negara Amerika Serikat. Pada waktu itu tahun 90 saya masih tugas di Amerika Serikat. Lah kemudian dibawa ke sana. Di sana tujuannya supaya tidak mati. Jangankah pasiennya, dokternya sendiri mati. Mati. Tapi aneh, orang Amerika itu katanya pinter, tapi otaknya itu malah tidak ngerti. Contoh, ada orang yang sudah koma, akan mati, diselidiki, dimasukkan kotak kaca, dikasih oksigen, dijaga 4 profesor, yang di atas 2, yang di bawah 2, yang di atas ngawasi keluarnya napas nyawa tadi dari hidung atau dari mata, dari telinga, yang di bawah ngawasi dari ujung kaki, diawasi semuanya, pakai alat semuanya. Pas malaikat akan mencabut tadi, kotak kacanya meletus, 4 orang tadi pingsan, pass out semuanya. Rahasia Allah akan diselidiki. Allah sudah mengatakan mati tidak bisa dideteksi dengan kapan waktunya, tidak bisa. Nah, di sini tidak bisa. Kapan waktunya mati nggak tahu, itu urusannya Allah. Walaupun bawa ke sana ya mati contohnya. Aina matakunu yutrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Bahwa tetap mati. Wherever you are, they will find you out. Even if you are powerful, up, strong, and high. Walaupun saya mati, masuk peti, tidak ada lubangnya malah pelepekan. Ya sempat mati, lain mati di situ. Nomor 1, nomor 2, wafakerun layak belugu hinan abadan. Perasaannya orang yang ngejar dunia itu kurang terus, tidak merasa cukup. Sudah punya mobil setoran 15. Wah, ini kalau 50 bagus ini. Tercapai 50 ingin 100. Terus menerus itu tidak ada pungkasannya. Angka 3-nya, wasuhlun layatafarruhu abadan. Makin dalam ngurusi keduniaan, kesibukan kerepotannya makin tambah. Tapi kalau orang jamaah, hartanya banyak, ya tetap bisa ngaji, bisa sambung, ya bisa tidur. Waktu malam tidurnya ya bisa nyenyak. Saking nyenyaknya juga menutupi jamaah tadi, kebablasan sampai subuh. Nah itu kalau di Jawa, tapi kalau di sini enggak. Kalau di Jawa bedanya itu kalau akan ngaji sambung, waktu akan hujan, keluar rumah, panggil istrinya, Ani, lah, panggil istrinya, atau Dinda sayang. Dan panggil keluar, ada apa Thomas lah? Ini loh hujan kok belum turun-turun loh ini lah. Masuk lagi, keluar lagi, kok tidak turun ya hujannya ini? Tujuannya kalau hujan turun untuk alasan tidak ngaji lah. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di sini enggak. Di sini sebelumnya hujan turun sudah penuh masjidnya tadi. Harus itu seperti ini. Nomor 3-nya, hampir jam 10. Angka 3-nya. Angka 3-nya wasuhlun layatafarruhu abadan. Makin dalam ngurusi keduniaan, kerepotan, kesibukannya makin tambah. Nanti kalau saya sudah selesai panen padi, ya, habis panen ngurit lagi. Habis ngurit tanam lagi, daun lagi, terus muter terus. Nanti Mbak Yai, saya masih repot, anak saya masih kecil, usianya baru 1,5 bulan loh ini. Nanti kalau anak saya sudah usia 8 bulan, saya tak tertib lagi ngaji. Tidak sampai 8 bulan, ada kalanya 7 bulan tepat lahir lagi lah. Nah, ya bingung lagi, ya kapan di situ tidak bisa. Makanya ilmu ini, ibadah ini kesempatan mumpung sempat, menggunakan waktunya. Waktu ini sekejap hilang. Maka kita diperintah untuk segera beramal. Sebelumnya kita kedatangan perkara 6. Kita ini nunggu kedatangan perkara 6.
Badiru bil amali sitan. Kita diperintah untuk cepat-cepat beramal, meningkatkan amalan kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Yang tadi sudah dijelaskan, tidak usah kita ulangi lagi oleh Mbah Yai tadi. Dilipat gandakan semua amalan. Sebelumnya kedatangan perkara 6. Perkara 6 ini adalah ngejar panjenengan semuanya. Panjenengan nunggu kapan datangnya. Pekerjaan nunggu itu kan sangat melelahkan, sangat membosankan. Tapi ada yang ditunggu, tapi kalau datang nggak mau itu ya ada. Apa itu? Mati. Datangnya mati. Nomor 1, perkara 6 tadi yang nomor 1, tulu as-samsi mim maghribiha. Kita diperintah cepat-cepat menetapi kewajiban dalam jamaah sebelumnya kedatangan keluarnya matahari dari sebelah barat. Dari sebelah barat sana. Oh sana. Keliru ya. Saya kira sana. Ini saya keliru masjidnya saya. Ya sana, barat ya. Ya mudah-mudahan Bu, besok itu matahari tidak terbit dari sebelah sana. Kalau besok pagi panjenengan bangun dari tidur, matahari kok sudah bangkit dari sebelah, terbit dari sebelah barat, puasanya tidak usah diteruskan. Karena itu sudah ditutup dunianya. Nomor 2, awit dukhon, akan keluar asap, gelap gulita orang kelaparan. Sampai melihat itu tidak bisa dilihat karena kelaparan, peceklik larang makan, akan datang. Awit dajjal, sebelumnya muncul dajjal. Tidak usah kita ceritakan tentang dajjal. Kemudian selanjutnya, awit dabah, akan munculnya binatang raksasa seperti unta keluar dari bukit Sofa, bisa ngomong didengar seluruh penjuru manusia. Kemudian al-khosota akadikum, atau datangnya kematian. Kita diperintah beramal sebelumnya datang mati. Al-amro amatin, atau datangnya kiamat. Lah kita untuk berlomba-lomba melaksanakan amalan ibadah kita ini. Nah ini tadi. Nah kemudian nomor 4-nya tadi, wa amalun layablugu muntahu abadan. Punya cita-cita tidak bisa keturutan. Nah ini berhubung ini sudah agak malam, saya ringkas saja. Adapun para bapak, ibu, warga jamaah, kita kumpul di sini tidak ada tujuan lain. Tujuan kita hanya satu, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Kalau niat kita sudah diniati karena Allah, tidak akan rubah niat kita. Salasun la yuhillu alaihin nasodru muslimin. Kalau orang jamaah bisa menetapi 3 perkara, akan menghilangkan hati dengki, jahil, dendam akan hilang. 1, ikhlasu amali lillahi. Kita menjalankan ibadah ini diniati karena Allah. Walaupun ditanya mbah yainya, tidak ditanya oleh mubaliknya, ya tetap datang ke masjid. Kanan kirinya tidak negur, ya tidak masalah. Oh saya tidak mau orangnya sombong di sebelah, saya tidak mau tanya. Wah saya tidak mau ke masjid. Nah itu orang tidak karena Allah. Kalau karena Allah, ditanya, tidak ditanya, diperhatikan, tidak diperhatikan, tetap tidak masalah. Angka 2-nya, wa munasohatu ulil amri, menerima nasihat dari keimaman dan siapapun yang nasihat. Diniati karena Allah, mama kesinggung sedikit, ya tidak masalah. Contoh, imam kelompoknya nasihat. Pengajian sambung kelompok di sini Sabtu Minggu berapa kali, Mbak? 2, tidak kurang. Tidak, ya tidak 2 kali. 2 kali. Tapi ada orang di sini 3 bulan ngaji sambung kelompok 1 kali. Tapi kalau ada pesta, walaupun hujan lebat, datang paling awal di depan sendiri. Orangnya ada di situ. Wah, saya ini yang disinggung ini. Tunggu nanti tak lempar sandal nanti lah. Itu kalau tidak karena Allah. Tapi kalau karena Allah ya enggak. Ya memang saya seperti itu, tak rubah. Imam saya itu benar, dan ingatkan saya. Kalau hatinya karena Allah seperti itu. Waluzumul jama'atal muslimin, tetapi jamaah tujuannya untuk masuk surga, selamat dan neraka. Nah makanya saya di atas ini bukan karena ilmunya banyak, itu enggak. Panjenengan duduk di bawah bukan karena ilmunya sedikit. Saya duduk di atas ini bukan karena
Wah, mungkin di rumahnya tidak ada pekerjaan, maka mejeng ke kota mana ini? Kaplingan. Kalau kaplingan itu main-mainan, tapi kapling itu sudah benar. Jaranan dengan jaran lah. Kaplingan dengan kapling. Lah ini sudah pas nih sudah. Yang merubah itu dapat titel profesor itu ya. Jadi karena itu kaplingan menjadi kapling lah di sini. Nah, di sini niat kita di sini untuk mencari surga selamat neraka. Saya duduk di atas ini bukan karena ilmunya banyak, menetapi dakwaan au mukmarun. Panjenengan duduk di bawah menetapi sami'na wa atokna mastatokna untuk mencari surga selamat dari neraka. Kalau tidak karena Allah jadinya syirik, ancamannya madhib bani jai'ani ursila fi gonamin bi afsadalaha min khirsil mar'i alal mali wassarofi li binihi. Netepi jamaah tujuannya mencari kedudukan atau mencari harta benda dalam jamaah lebih cepat menghanguskan amalnya dibandingkan 2 ekor harimau yang lapar dilepas di rombongan kelompok kambing. Lah seperti itu. Nah makanya diniati yarjuna rahmatahu wa yakhafun adaba. Di sini untuk meringkas waktu saya akan menyampaikan nasihat pokok dari Bapak Imam. Bapak Imam berkewajiban ngeramut ngurusi seluruh jamaah. Adanya Bapak Imam mempunyai kewajiban ngeramut karena satu-satunya jamaah telah mengucapkan ikrarnya sami'na wa atokna mastatokna. Kemudian ada ikatan antara imam dengan jamaahnya, ikatan imbal balik. Imamnya kewajiban ngatur seadil-adilnya, ngatur adil, Rafiq, Muhsin, Arif, syukur karena Allah. Sehingga jamaah bisa menetapi, menjalankan seluruh program peraturan yang telah ditentukan dalam jamaah. Setelah diurusi oleh imamnya, jamaahnya timbul, diperhatikan oleh imamnya, mengimbangi, jamaahnya bisa taat. Adil dan taat bisa menyatu, jamaah bisa berkumpul, berkembang seperti inilah di sini. Nah makanya Bapak Imam kalau tidak nasihat, tidak ijtihad, tidak bisa masuk surga. Dimanapun diramut. Seperti kalau Bapak Imam ramut orang seluruh jagat. Hatinya Bapak Imam dibagi seluruh jagat ribuan jutaan. Kalau ngurusi daerah, hatinya dibagi ribuan, ya dibagi ribuan. Desa dibagi ratus. Kelompok dibagi 50-an umpama. Hatinya itu seperti orang punya anak. Punya anak 15. Itu kalau dimubah itu paling sedikit 15 anaknya. Paling sedikit itu sampai 20, 25. Ibunya ya 1. 25 anaknya. Karena dimubah itu tidak ada listrik, tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada pasar malam. Ya sudah di rumah saja itu. Jadi putranya diparingi banyak sekali itu putranya itu, putra putrinya. Lah makanya para jamaah, Bapak Imam ramut, anak 11, hatinya orang tua tadi dibagi jadi 11. Yang satu pekerjanya minta uang, ya minta uang, oleh ayahnya dikasih uang, bukan langsung ke telinganya ditarik, itu enggak. Memang jiwanya memang suka minta uang, ya dikasih uang. Yang satu datang lagi pakaiannya kotor berlumpur, sudah dicuci bersih-bersih. Orang tua sabar, memang anak saya yang satu ini senangannya main lumpur. Ya diganti, tidak mau warna-warna anak diinjek ya enggak. Di situ tadi yuk sabar, hatinya itu yuk nyegoro. Yang satu kencing terus tak ikat nanti kencing lah, ya enggak. Memang jiwanya seperti itu. Nah itu seperti orang memelihara binatang ternak. Ada kelinci robitnya. Umpamanya ada bebeknya, ada kucingnya, ada harimaunya. Kalau kelinci lepas, supaya dibawa oleh ownernya, tidak merontak, tidak melawan, harus dibaca. Apanya yang saya pegang ini? Lah kelinci jangan dipegang kakinya, yo nyakar. Peganglah 2 telinganya. Kalau bawa telinganya, biar bawa ke pasar. Ini pasarnya namanya apa ya? Pasar Baru lah. Bawa ke pasar baru ya diam saja. Karena senang dengan yang membawa.
ndak mau nyakar, ndak mau nyotot. Kalau bebeknya lepas, jangan diambil sayapnya. Ambillah lehernya. Ya diam saja. Kamu kok diam saja tuh, capek ini saya bawa. Nah, karena seneng sampai ngantuk sampai senengnya lah. Berarti itu. Ya bawa sampai situ karena seneng. Kalau kucingnya yang lepas, ada kucing nakal lepas, apa yang diambil? Jangan diambil kumisnya. Kalau kucing diambil kumisnya, jangan coba-coba. Kalau punya kucing di rumah, coba ambil kumisnya. Gigit bener-bener kalau dicakar. Ambillah tengkuknya. Tengkuknya yang diambil. Kalau harimaunya lepas, ayo sekarang apanya yang diambil Bu? Ayo. Kalau harimaunya lepas, jangan gegabah. Saya berani. Jangan mengandalkan beraninya. Hati-hati. Harimau besar adalah binatang raja hutan. Hati-hati. Carikanlah pawangnya. Lah, cari pawangnya. Carikan tim gabungnya. Tim gabungnya dimakan. Oh, biar tadi. Ya, seperti itu semua itu. Bapak Imam begitu kan. Ya, tidak semua itu. Nah, makanya Bapak Imam tidak bisa malam ini datang ke sini karena banyak yang diurusi. Maka Bapak Imam kalau tidak ngurusi, hadis tidak bisa masuk surga. Mamin amiri yali amrul muslimin summa la yajadulahum bayangso illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Maka nasihat Bapak Imam pada malam ini yang ditujukan pada satu-satunya jamaah, ringkas saja, supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah. Quran hadis yang dilaksanakan secara berjamaah. Kewajibannya yaitu ada 5 program: ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah, taat Allah, Rasul, imam. Ibu-ibu menghormat takdim pada sang suaminya. Insyaallah mbak-mbak sudah semua ya mbak? Alhamdulillah sudah. Coba yang belum takdim pada sang suami angkat tangan. Nanti tinggal sebentar dengan Mbah Yai di sana. Ada enggak kira-kira? Tidak ada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Adapun siapa saja yang mau terhadap ajaan Bapak Imam, diajak netepi jamaah sampai pol mati. Karena ajaan Bapak Imam itu terbatas, hanya diajak sampai pol mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fa innamal a'malu bi khawatimiha. Sampai pol mati, karena amalan ini yang jadi sampai akhir hayatnya. Kalau tujuannya ke surga, tidak sampai pol mati, gagal dunia sampai akhiratnya, masuk neraka. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun falaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kekal masuk neraka selama-lamanya. Adapun ajaan Bapak Imam ini, kita diajak masuk surga, selamat dari neraka, ditunjukkan jalannya. Jalan untuk masuk surga selamat dari neraka ialah agama Islam yang mempunyai bentuk jamaah. Kalau tidak netepi jamaah berdasarkan dalil, tidak bisa masuk surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal jannata la yadkhuluha illa bi jamaah. Surga tidak bisa dimasuki dengan cara ibadah bagaimanapun, kecuali harus lewat jamaah. Berarti agama Islam yang berbentuk jamaah ini merupakan persyaratan mutlak. Ketentuan bisa masuk surga harus lewat jamaah. Seluruh para nabi diperintah untuk netepi jamaah. Amarohum ala jami'il anbiya biluzumil jamaah. Seluruh para nabi diperintah netepi Islam harus jamaah. Qala Allahu ta'ala syara'alakum minad din ma wassa bihi nuhan
wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Sejak nabi yang pertama kali ke bumi sudah jamaah. Pemada jamaah model baru itu agama baru. Siapa yang ngomong? Mbah saya. Mbah sampean usianya berapa? 80 tahun. Dengan Nabi Nuh tua mana? Nah, tua Nabi Nuh sudah jamaah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah jamaah. Sebab kalau tidak jamaah tidak diterima amalnya. Berarti tidak mau Islam. La islama illa bi jamaah. Kalau tidak menutupi jamaah, hilang Islamnya. Yang dimaksud jamaah di sini talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Orang Islam yang sudah punya imam. Takriful jamaati, pengertian jamaah. Al jamaatu alladzina jama'u alal imami muwafiqi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu fil ma'ruf. Yang dimaksud jamaah yang dapat surga ialah kumpulannya orang Islam menetapi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sudah mengangkat seorang imam, dibiati dan ditaati. Biatnya ditetapi sampai pol mati. Qalu fa wallahi lanad'u hadhihi bai'ata abadan wala naslubuha. Ditetapi sampai pol mati, inilah yang dijamin masuk surga dan dilaksanakan sesuai petunjuk dari Quran, hadis. Tidak netepi jamaah tidak bisa masuk surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadan amaluhu al jannata. Tidak akan ada, akan saja tidak, berarti tidak mungkin. Tidak akan ada amal seseorang mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji berhenti di sini tidak netepi jamaah, tidak bisa amalnya tadi menghantarkan ke surga. Nabi dengan tegas. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Nabi, kalau begitu amalnya Nabi, kalau Nabi tidak netepi jamaah, apa Nabi juga tidak bisa masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ana. Walaupun saya ini Nabi tidak netepi jamaah, berarti amalan saya semuanya tidak bisa menghantarkan saya masuk surga. Nabi saja tidak bisa masuk surga, apalagi orang biasa. Walaupun sekarang banyak yang ngeklaim membuat karangan-karangan, yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ke surga, itu kata mereka. Tapi yang bisa jaminan masuk surga yang netepi jamaah. Walaupun sekarang diklaim oleh seluruh all muslim, human being, diklaim oleh seluruh jagat raya ini, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku salafiyah. Seperti waktu saya ke Singapura, di situ ada orang badan gede besar, itu ketemu saya. Tapi tidak ngerti kalau saya ini sedikit-sedikit ngerti agama, dia tidak tahu. Itu ngerti nama saya, tapi dengan saya tidak kenal. Jadi saya pakai celana levis, pakai kaos, rambut saya masih gondrong waktu itu. Karena belum sempat syukur, gondrong. Ketemu saya ngomongnya begini, saya sangat gembira dan bangga karena saya ini adalah mantan ulama dari LDII, katanya begitu. Pernah tugas 6 bulan terus murtad. Anggap bangga itu ceritanya itu. Terus saya tertawa. Dia merasa kesinggung. Ada apa saya ditertawakan? Apa ada yang tidak benar? Bukan hanya tidak benar, ada yang sangat menarik bagi saya. Apanya yang menarik? Yang menarik sampan keliru milih. Mana yang keliru?
mantan ulama dengan mantan preman pilih mana? Kalau panjenengan tadi milih mantan ulama, berarti ulamanya habis, tinggal kejahatannya. Mantan preman-premannya hilang, tinggal baiknya. Saya tidak ngurus itu. Yang penting saya ketemu agama yang salafi, yang benar. Saya tidak menyalahkan salafi dan tidak membahas salafi. Sekarang saya tanya, what in the meaning of salafi? Apa arti dari salafi? Dia jawab, salafi yang rujuk kembali kepada kebenaran Quran hadis. Saya ngerti semua umat Islam kembali pada Quran hadis. Yang saya tanyakan tadi bukan itu. Yang saya tanyakan, yang kamu sebut tadi salafi tadi, apa artinya? Kamu dijawab kecil kok, ngengkel kamu itu. Saya dikecil-kecilkan. Ya memang kecil ya tidak masalah kok. Oh dia tahu gede. Kecuali kalau gede seperti Mbah Yai, seperti Pak Ustadz ini lah. Itu ya marah. Nah kemudian penyakit yang ngengkel itu tidak ada dicarikan obat dimanapun. Saya dimarah-marah. Katakan bandel. Kalau katakan bandel, yang penting kita tidak bandel kan ya sudah. Nah situ. Walaupun tidak dikatakan bandel, kalau bandel ya tidak ada artinya. Akhirnya kalau kamu tidak percaya jawaban saya, takbirkan guru besar saya. Dalam hati saya, guru besarmu dengan gajah besar mana? Nah akhirnya dibelkan guru besarnya. Langsung siapa yang tanya? Orang kecil yang tanya, tapi dia itu bandel sekali itu. Kasih tahu, salafi ialah orang yang menerima sepenuhnya peraturan Allah Rasul, tidak ditawar-tawar. Dengar itu. Dengar, siapa tadi? Itu guru besar saya. Oh, itu tadi guru besarmu ya. Saya bilang itu. Sedangkan guru besarmu tidak tahu, apalagi guru kecil seperti sampean. Karena murtata tak kecilkan sekali tadi. Lah, lu kok ngecilkan saya? Nah iya. Nah karena kamu ditanya, tidak ngerti, ngajak orang ditanya nggak tahu. Apa kamu tahu? Loh, kamu sendiri tidak tahu loh. Kalau tidak tahu tanya dari saya. Walaupun rambut saya gondrong, saya bisa tahu. Baru saya jelaskan. Inna sam'a wa ta'ata li wulatil amril muslimina uslun min usulil aqidatis salafiyah. Sudah menjadi ketentuan orang salafi yang setia taat kepada peraturan keimaman. Nah sampai tidak punya imam malah murtad itu. Salafi apa yang melaksanakan? Lari dia. Nah saya ditinggalkan. Oh saya tidak ngundang ya biar lari. Nah, begitu. Itu namanya ikut-ikutan lah itu. Nah orang yang murtad itu ada dua versi murtad itu. Murtad paham, murtad yang tidak paham itu ada. Kalau murtad paham, keluar dari jamaah sudah tidak mau sholat, tidak mau poso, tidak mau ngaji. Itu namanya murtadnya orang paham. Nah, itu loh Mbak ya. Tapi kalau murtadnya orang yang tidak paham, itu tadi, ya masih sholat, ya masih poso, ya masih ngaji. Itu murtadnya orang ikut-ikutan yang belum paham. Itu tadi. Nah seperti ini. Nah makanya, nah adapun siapa saja yang mau terhadap ajaran Bapak Imam atau jamaah, kewajibannya 5 program tadi dijamin masuk surga. Jam 10. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Kalau di sini ada orang Bugisnya, artikan bahasa Bugis. Niki tauri parentana puangi surga pembalena. Majepuri patamai pas surga. Kalau di sini ada orang Gorontalonya, ya tatonu mentaati perintah loea tio tumoto masuk surga. Kalau di sini ada orang Dayaknya, orang Saluannya, ihe membatuki tumpu tiba besuruhnya tumpu posobaton surga. Orang Butonya incima seterusnya. Whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted to paradise. Jadi masuk surga. Yang penting netepi jamaah, man aroda buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Luzumil jamaati ya rahmatullahi lati latufarikul jamaah. Orang hidup sampai mati tetap jamaah. Surga ndak mau pisah. Sudah dalam jamaah kok murtad. Ancamannya neraka pasti. Wa may yaksillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Yadullahi alal jamaah wa man sada ilanar. Wa mufarraqatul jamaati
tukhriju bi ashabiha min tilkar rahmati ilal adati kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal firqatu azabun. Sudah di jamaah kok murtad, masuk jamaah wajib keluar dosa. Dah masuk tidak boleh keluar, karena masuk jamaah wajib keluar dosa. Kalau keluar diancam oleh Allah, diancam Allah Rasul tidak berani, diancam orang aja tidak berani. Mama, jangan lewat di situ Pak, bahwa kan parah akan dipotong sampean, tidak berani. Yuk belok lewatnya. Lah kita dijelaskan diancam Allah Rasul keluar dari jamaah, neraka pasti. Jadi orang yang keluar dari jamaah berarti keluar dari rahmat Allah, terjun bebas menduduki neraka Allah. Maka kita yakin mantap jamaah surga, gak jamaah neraka. Jamaah diterima amalnya, tidak jamaah tidak diterima amalnya. Harus mempunyai keyakinan yang kuat seperti itu. Man amila lillahi fil jamaah fa asobba qabilallahu minhu wa in ato'a ghafarolah. Wa man amila yabtagil firqah fa asobba lam yataqabbalahu minhu wa in akhta'a falyatabawa magadahu minan nar. Nah makanya setelah kita menetapi jamaah mempunyai program 5 kewajiban tadi, ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah taat. Ini dilaksanakan, kita adanya bisa menjalankan perintahnya kalau kita haji. Ngaji perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Rasul tolabul ilmi faridotun. Setelah dihaji diamalkan. Kalau tidak diamalkan besar dosanya. Kaburo matoktan intallah antakulu ma la taf'alun. Manis dada ilman walam yasdadir hudan lam yasdadir minallah illa hudan. Dijauhkan rahmatnya kalau tidak diamalkan. Ada sanksinya lagi, yuja'u birrojuli yaumal qiyamah fatan daliku finnar. Fayaduru kama yadurul khimaru birroha. Jadi besok meletus duluan, ngerti peraturannya tidak diamalkan, perutnya meletus bagikan unta, muter-muter di neraka, dicela oleh orang-orang kufur. Waktu itu belum disiksa orang kufur, orang jamaah yang murtad atau tidak menjalankan perintahnya disiksa terlebih dahulu. Maka setelah dikaji diamalkan. Contoh perintah, aqimus shalah dilaksanakan. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat yang sudah nisab hartanya dikeluarkan. Perintah lagi tadi sudah dibaca oleh Ustaz kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi perintah puasa. Nah itu pas panjenengan diberi panjang umur, bisa diketemukan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, amalan dilipat gandakan sampai ila masyaallah. Hanya ada dijumpai hanya bulan suci Ramadan. Boleh enggak puasa, tapi dengan persyaratan. Satu harus hamil dulu. Nah, kalau hamil, orang hamil besar, enggak puasa itu ada kemurahan. Menyusui putra-putrinya ada kemurahan. Sakit, namanya sakit bukan hanya gatel atau apa, bukan. Namanya sakit yang enggak bisa mampu puasa, enggak puasa. Nah di situ. Bepergian, walaupun nyaur, tapi tidak akan mendapatkan pahala seperti yang pahala dalam bulan suci Ramadan. Tetap tidak akan dijumpai walaupun tidak nyaur. Kembali kepada hari-hari biasa. Nah makanya oleh ulama-ulama kita kawalan syukur. Di sini ditunggu oleh para ulama-ulama awalul mukminin yang menunggu panjenengan semuanya. Jadi panjenengan bisa dicurahkan ilmu-ilmunya tentang seluruh hukum-hukum yang ada. Kawalan syukur panjenengan hidup di dalam jamaah ditunggu para ulama-ulama. Berarti hidayah panjenengan masih dalam keadaan pengawasan kemurnian. Kalau sudah tidak ada ulama-ulamanya, tinggal menunggu kehancurannya. Karena ulama ini merupakan tiangnya langit. Ini adalah ulama salah satunya. Kiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Cagaknya langit ada 4. Bi ilmil ulama. Itu adalah mubalik-mubaligot yang berilmu menguasai ilmu Quran hadis. Ini adalah tiangnya langit dan bumi. Mubalik-mubaligot sudah tidak mau ngajar, pensiun dini. Jadi mubalik-mubaligot mboten ada.
Tidak ada pensiun dini. Sekali mubalik tetap mubalik. Mubalighah tetap mubalighah. Nah kok pensiun dini berarti menggergaji tiangnya langit untuk mempercepat datangnya kiamat. Nah di situ. Nomor 2, wa adilil umaro, imamnya adil. Angka 3-nya wasakhawatil agniya, orang yang kaya-kaya dermawan dengan masjidnya megah seperti ini. Angka 4-nya wada'watil fuqara, doanya orang fuqara. Orang fuqara yang ngurusi agama Allah tidak sempat untuk bekerja, untuk pribadi dan keluarga. Itulah sebagai tiangnya langit dan bumi. Nah makanya dalam bulan Ramadan ini tadi sudah diutarakan oleh Mbah Yai juga, bahwa kita puasa jangan sampai kita puasa tidak dapat pahala. Supaya benar-benar, karena dalilnya ada. Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju. Banyak orang menjalankan puasa Ramadan. Yang diceritakan ini jamaah. Kalau yang tidak jamaah itu tidak diceritakan. Karena sudah disekrop pakai bulldozer semuanya. Karena tidak cocok. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Malam tidak tidur, dapat yang ngantuk saja. Makanya menjauhi larangan-larangan yang mengakibatkan fatalnya kita tidak dapat pahala. Inna ummati lam tahza ma'aqamu sahur Ramadan. Al-Hadis panjang, jam 11 kurang dikit. Nah, di sini selama kita menetapi menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan, itu tidak akan jatuh, tetap ditolong oleh Allah. Maka kita sukseskan amalan dalam Ramadan 5 sukses ini supaya kita benar-benar kita persungguh. 1, sukses melaksanakan puasanya. Yang sudah diuraikan yang di depan tadi sudah, tidak usah kita ulang. Angka 2, sukses sholat tarawihnya dan sholat lailnya. Angka 3-nya sukses baca Al-Qur'annya. Panjenengan dibacakan Quran tadi oleh ulama panjenengan tadi. Berapa ayat tadi? Tiap ayat 1 ayat dapat unta 1. Yang diterangkan dalam hadis itu anku kebata bani Amirin al-Juhani. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bisufah. Faqala ayuhibbu ahadukum ayatiya ilal budkhan awil atik fayakhudana qataini qauma wa ini zahru wa ini bi ghairi ismin billahi azza wa jalla wala qatirahim. Al-hadis panjang. Nah itu. Nah di sini pada waktu Uqbah bin Amir, para sahabat bersama-sama bepergian dengan Nabi, istirahat, mengambil take rest, mengambil istirahat di empernya masjid. Emper masjid di sini apa namanya? Serambi masjid, teras masjid. Sama para sahabat istirahat di teras masjid. Terus Nabi bersabda, siapa yang mau mengambil unta di jurang Budhan? Jurang Budhan itu tempatnya unta yang besar dan gemuk dan merah. Unta yang bagus-bagus. Siapa yang mau? Semua angkat tangan. Saya Nabi. Nabi ditinggalkan semua. Rubuh-rubuh. Tanah Budhan, tanah Atik itu 2 jurang yang di Madinah. Nabi pada waktu itu menyuruh para sahabat, siapa mau mengambil unta yang besar-besar sana? Para sahabat spontan langsung berdiri lari meninggalkan Nabi. Akan ngambil unta tadi. Nabi ditinggalkan sendirian. Nabi sampai geleng-geleng kepala. Tuh ngalah manusia. Manusia kalau ditunjukkan sesuatu yang sudah kelihatan, khawatir tidak kekomanan, tidak kebahagiaan, lari kencang. Sudah lari Nabi ditinggalkan, baru Nabi memberi peringatan. Boleh kamu ambil unta tersebut, tapi ada persyaratan. Bi ghairi ismin billahi azza wa jalla wala qatirahim. Boleh unta kamu ambil tapi dengan persyaratan, tidak dosa pada Allah dan tidak memutus anak famili keluarga. Kembali lagi, kalau saya ngerampok, saya memutus anak famili, saya mencuri, saya dosa pada Allah. Kembali duduk lagi depan Nabi. Lah baru Nabi bersabda, memang manusia kalau disuruh mengambil walaupun kelihatannya besar, kalau belum kelihatan tidak mau ngambil. Tapi kalau yang sudah kelihatan rebutan sampai nabrak-nabrak akan ngambil duluan.
Nah, yang dimaksud Nabi tadi setiap waktu datang ke masjid menetapi peraturan yang sudah ditentukan amrin jami. Ngaji Al-Quran, tiap satu ayat dapat pahala unta satu. Kalau 2 ayat 2 unta, tadi yang dibacakan oleh Al-Mukarram, Al-Ustaz Kiai Haji Ainur Rosid lah, pakai sin. Ainur Rosid itu berapa ayat? Kok umpama dikasihkan sekarang untanya, akan ditaruh di mana? Penuh semua di rumahnya nanti lah. Jadi harus sukses itu baca Qur'annya. Angka 4-nya sukses mencari malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri al awakhiri min sahri Ramadan. Supaya dicari malam Lailatul Qadar, 10 malam yang akhir dalam bulan Ramadan. Yang mencari ketemu, yang tidak mencari tidak akan ketemu. Itu perintahkan. Kemudian etikaf, sambil etikaf di masjid. Manik takafa. Barang siapa yang etikaf fi asli Ramadana, fi asli Ramadana kahajataini wa umrotaini. Jadi bulan Ramadan mencari malam Lailatul Qadar, etikaf 10 malam yang akhir, pahalanya sama dengan pahalanya panjenengan haji 2 kali dan umroh 2 kali. Maka jangan sampai dilewatkan. Pahalanya kalau menemukan 1 malam itu lebih besar daripada amalannya orang 1000 bulan. Zaman Bani Israil itu ada. Terangkan an mujahidin karena fi Bani Israila rojulun yakumul laila hatta yusbiha. Summa yujahidul adwa bin nahari hatta yumsiya. Fa'ala dzalika alfasahrin. Fa'anzalallahu hadhil ayah Lailatul Qadri khairum min alfisahir. Qiyamu tilka lailati khairun min amali dzalika rajul. Orang Bani Israil dulu ahli ibadah. Malam habis isya sholat lail sampai subuh tidak tidur. Habis subuh tidak ngambil selimut, ngambil pedang perang dengan orang kufur sampai sore. Fafala dzalika alfasahrin. Siang malam tidak tidur sampai 1000 bulan. Kira-kira umat sekarang apa ada yang mampu dan kuat? Itu tidak tidur 1000 bulan. Tidak tidur 1 malam, di sahur 3 hari terus-terusan masih kurang lain tadi. Nah, ini seperti itu. Tapi amalan ahli ibadah yang seperti ini dikalahkan. Ada yang lebih baik lagi daripada amalnya orang Bani Israil tadi, yaitu umat Muhammad mau mencari malam Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid usahakan. Fal iktikafu luzumul masjidi wa iqamatu bihi bin niyati taqarrubi ilallahi azza wajalla. Yang namanya iktikaf berdomisili, bertempat tinggal dalam masjid. Dengan mendekatkan diri pada Allah, membaca doa-doa yang sudah kita ketahui dasar dan hukumnya. Wala kharaja illa hajatan. Tidak boleh keluar kecuali ada perlu. Buang air besar, air kecil, keluar boleh. Mengantarkan, dalam hadis itu ada, mengantarkan istrinya bapak pulang, itu ada diperbolehkan. Wama istrinya ngomong, mas, ini sudah jam 2:30 loh mas, kita belum nyayur, amal suli, antarkan yoban. Suaminya ngomong, udah besar suruh ngantarkan, pulang sendiri sana. Ya enggak, ya diantarkan. Kalau tidak diantarkan, kalau hilang siapa yang rugi? Nah, rugi sendiri lah itu tadi. Nah, itu ada dalilnya. Adapun masjid yang diperbolehkan iktikaf, kullu masjidin fihi fal imamu wal muadzinu fal iktikafu fihi yasluhu. Masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf, masjid yang ada imamnya, ada muadzinnya. Masjid yang digunakan sholat 5 waktu.
Itu yang diperbolehkan. Masjid kosong nggak boleh. Oh, di sebelah saya ada masjid kosong, sudah masjid kosong ini saja. Lah ini tidak. Lah makanya para bapak, ibu, warga jamaah, kita tingkatkan, kita netepi jamaah ini tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Diuji, dicoba sekian banyaknya ini tidak sama. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha fi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Al hadis panjang. Allah sudah menulis tingkatan derajat ke surga jamaah itu. Amalnya belum cukup untuk menduduki surga yang tinggi. Oleh Allah dicoba. Ada kalanya badannya sakit. Kalau tidak badannya sakit, di situ harta bendanya. Kalau tidak harta bendanya, keluarganya. Umpama disuruh milih, pasti tidak ada yang mau. Badannya terpotong-potong, umpama. Hartanya habis. Anaknya sakit-sakitan. Umpama 3 disuruh milih yang mana? Tidak ada yang mau. Berhubung tidak ada yang mau milih, oleh Allah dikodar, dikenakan kepada siapapun. Seberat apapun kita tidak boleh putus asa. Putus asa ditertawakan oleh Allah. Dzahika Rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi yarihi. Dicoba putus asa, di situ ditertawakan oleh Allah. Tidak putus asa dirubah, akan diganti dengan yang mudah. Sulit yang bagaimanapun. Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asobathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billahi awsakallahu lahu bil hina imma bi mautin ajilin au hina ajilin. Barang siapa yang dicoba berat, lupa pada Allah, malah berdoanya kurang, ibadahnya kendu, lima kewajiban program dalam jamaah itu tidak dipenuhi, malah minta-minta pertolongan, mengadu pada orang, oleh Allah tidak akan dihilangkan cobaannya. Tapi dicoba langsung mendekatkan diri pada Allah, Allah memberi 2 pilihan. Kalau sakit keras sudah tidak bisa tahan sakitnya, oleh Allah cepat akan dimatikan. Tapi kalau miskin, oleh Allah akan cepat diberi kekayaan. Kalau tidak cepat mati, cepat diberi kesehatan. Kalau itu pasrah, menyerah kepada Allah. Lah makanya kita tingkatkan ibadah kita, ngajinya, ngamalnya, belanya, sambung jamaahnya, taatnya. Ibu-ibunya ditambah, meningkatkan takdim ketaatannya pada sang suami. Besok di akhirat sana tetap menjadi suami panjenengan. Wa ingkana mu'minan wa hasanal khuluqi. Jadi budi pekerja baik, tetap jamaah, kanat zaujatuhu fil jannah, tetap di surga jadi suaminya. Nah seperti ke Singapura kemarin ada yang bertanya dengan saya. Sedikit lagi selesai. Ada yang bertanya begini, Ustaz, saya ini orang wanita, ya saya tahu, sampan wanita. Usia saya 24 tahun. Status saya sudah nikah. Kemudian suami saya, Ustaz, suami saya meninggal dunia. Oh, suaminya meninggal dunia, ya. Terus yang ditanyakan yang mana? Setelah suami saya meninggal dunia, iddah saya habis, saya dilamar lagi. Setelah saya dilamar, terus nikah, suami saya nomor 2 meninggal lagi, mati lagi. 2 kali berturut-turut mati terus. Kemudian, karena cantik orangnya, karena perempuan pasti cantik, tidak ada yang ganteng seperti Gatot Kaca, kumisnya tidak ada. Kemudian 3 kali ada masuk lamaran lagi. Nikah lagi, tidak lama berapa minggu, meninggal lagi, mati lagi. 3 kali terus menerus mati terus. Umpama ada mbak-mbak nikah sudah 3 kali mati terus suaminya. Yang bujangan-bujangan ini takut atau tidak? Ayo, takut atau tidak? Ya jangan takut, itu biar sudah. Nah terus bagaimana mbak usah mati semua begitu? Ini Ustaz, ada lagi yang keempat,
Ada yang ngelamar lagi, saya nikah lagi, mati lagi, 4 mati lagi. Ya sudah, kalau sudah mati itu gimana? Terus dia nangis. Tuh, mas saya kok terus nangis itu bagaimana itu? Itu yang ditanyakan yang mana ini? Saya bingung. Lah akhirnya itu dia terus ngomong, ini loh Pak Ustadz, berhubung saya ini punya suami 4. Besok di hari kiamat, di hari in the day of the resurrection. Nah, besok di hari kiamat itu, terus besok itu saya ikut yang mana toh Pak Ustadz? Lah bilangnya begitu. Yang ditanyakan begitu tadi. Nah terus saya ngomong, oh itu toh Mbak. Sebelumnya sampean tanya ini sudah didului orang wanita dulu tanya kepada Nabi. Tanya pada Nabi begini. Almar'atu minna tatajawwaju zaujaini wa salasati wal arba'ati. Artinya panjang, tak potong segitu aja. Lah kemudian setelah mati 4-4-nya tadi, besok di hari kiamat 4-4-nya didatangkan semuanya. Yang perempuan tadi berdiri, yang 4 datang semua di hadapannya. Lah termasuk perempuannya yang tanya dengan saya tadi kan bingung. Lah kalau saya ikut yang nomor 1, yang nomor 1, 3, 2, 3, 4 terus gimana? Kalau ikut nomor 4 terus gimana? Lah terus bingungan. Terus saya ikut yang mana? Nah, saya hadis ini besok didatangkan 4-4-nya. Di antara one of them, antara 4 itu disuruh milih yang paling terbaik budi pekertinya di masa di dunianya. Budi pekerti yang baik. Yang 1 ini suami saya yang nomor 4 ngaplokan. Suka nempilingan. Nah yang nomor 3 itu bantingi piring. Yang nomor 2 mau uring-uringan. Yang nomor 1 sabar tabah. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar biar seujung jarum pun. Wah ini yang saya pilih. Akhirnya dipilih, ya Robbi inna hadza ahsanu ulukon fazawwajnihi. Ini ya Allah pilihan saya, nikahkanlah lagi dengan saya. Lanjut dengan besok kalau punya suami kok jenengan nikah lagi, tinggal mana yang jenengan pilih. Lanjut. Ada suka yang enggak mau nikah. Saya enggak mau, nanti tidak ketemu suami saya. Lah mau ya ada. Ya besok tetap bisa ketemu. Lah makanya para bapak, ibu, warga jamaah, keimanan ini kita ikat 4 tali keimanan, yaitu kita syukuri, kita agungkan, kita persungguh, kita doani. Nah dengan kita membimbing keluarga kita, anak-anak kita dididik menindaklanjuti program dari Bapak Imam PPG. Supaya kesinambungan jamaah ini terus ila yaumil qiyamah, putra putri panjenengan jadi mubalik dan mubalighot. Nah ini tadi nomor 4 didoani. Doa bisa mengalahkan segala-galanya. Doa apapun kalau Allah mengabulkan jadi. Matahari bisa padam. Itu ada orang ahli doa. Tak akan jelas sedikit. Matahari panas terik menyinari orang ahli doa. Orang ahli doa tadi langsung pingsan, pass out. Setelah sadar dia berdoa, ya Allah, saya dengan matahari jarak jauh bisa pingsan. Kasihan malaikat penuntun matahari, alangkah panasnya. Bukan bongsonya itu merasa kasihan, apalagi sama jamaah lebih kasihan. Langsung berdoa pada Allah, matahari diminta menjadi dingin. Langsung matahari padam, malaikat penuntun matahari kaget. Malaikatnya kaget muter-muter ngelilingi matahari. Gimana pentilnya yang kempes ini lah. Ini ada hadisnya itu, bingung itu. Setelah kebingungan, malaikatnya tadi langsung Allah berfirman, hei malaikat, ada hambaku ahli doa. Merasa kasihan kamu menuntun matahari kepanasan. Didoakan oleh orang yang pingsan tadi supaya kamu tidak kepanasan. Tak kabulkan. Ya Allah, apa saya bisa ketemu dengan orang itu? Oh bisa. Potong ceritanya, Allah mengutus malaikat Israel, pencabut nyawa. Diperintah langsung berangkat.
tidak ditunda-tunda. Seperti jamaah diperintah imamnya, udah nggak ditunda-tunda lagi. Langsung buang air besar, dipanggil imamnya di luar. Tok-tok amal sulih, nanti segera berangkat amal sulih. Belum selesai dipotong, tek, langsung berangkat. Nah, seperti itu. Nah, sampai seperti itu, malaikat diperintah oleh Allah seperti itu. Tidak merasa tenang kalau belum bisa taat. Nah, karena kalau tidak taat ada sanksinya, jamaah begitu pula. Nah, seperti itu. Waktu itu harus setia karena tahu sanksinya. Seperti orang jaga. Waktu saya masih di Makkah 407 atau 18 juga. Itu orang jaga walaupun terasa berak, terasa kencing. Ya sudah, walaupun sampai keluar di celana, ya tetap diam saja. Tidak teriak-teriak, senjata ditaruh, langsung tinggal keluyur-keluyur, langsung enggak. Lah nanti udah selesai, dicuci sendiri, ya tidak ngomong-ngomong, wih saya tadi berak di celana, ya enggak. Kayak taatnya seperti itu. Nah, akhirnya malaikat langsung terbang ke tempat terbenamnya matahari, akan cabut nyawanya orang. Di tempat terbenam matahari tidak ada satupun manusia. Ini waktunya sudah habis hampir, kok tidak muncul tuh ini. Kalau waktunya habis tidak muncul, bangsa kiamat tidak bisa mencabut orang ini. Bingung. Akhirnya Allah mengutus angin tornado, angin taufan, angin lesus. Orang ahli doa tadi disamber angin terbang ke angkasa tanpa sayap. Bagikan Gatot Kaca terbang mabur tanpa sayap, langsung ke atas lah. Sampai ke atas ketemu malaikat penuntun matahari perkenalan. Sampai siapa? Saya besar tinggi, saya malaikat penuntun matahari. Oh ini toh, yang saya doakan matahari kempes tadi, ini toh malaikatnya lah. Terus kamu siapa? Kok kecil, banyak lumpur? Apa kamu orang dari Lapindo sono? Nah. Baru kebanjiran katanya. Nah, tapi di sini tanpa hujan ada banjir katanya itu. Nah, akhirnya itu terus habis perkenalan, terus petong. Ayo ikut saya. Lah kemana? Ikut aja saya. Lah akhirnya mau diajak ke tempat terbenamnya matahari. Lah kemana itu? Ikut terus. Nggak tahu kalau malaikat nongkrong di sana nunggu tinggal waktunya. Kok belum ada ini waktunya, ini sudah pas ini kelas dikit ini, kok belum ada ini. Lah akhirnya orangnya muncul. Pas. Wah ini orangnya. Akhirnya orangnya datang, ditunggu oleh malaikat di situ. Langsung diambil cetek, mati. Tinggal kita nanti malaikat nunggunya di mana. Ada yang tunggu di rumah, ditunggu tengah jalan, walaupun tidur kalau malaikatnya nunggunya di jalan, ya di remote dari jalan. Datang ke sini loh. Nah, ya datang di situ walaupun tidur yang bagaimanapun. Nah, di situ karena malaikat nunggunya di situ. Nah, kita ini mati sewaktu-waktu, jalannya untuk masuk surga sudah jelas, masuk neraka sudah jelas, sewaktu-waktu datangnya ajal akan tiba. Makanya kita supaya benar-benar menetapi jamaah ini sampai pol mati, meningkatkan amalan-amalan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insya Allah sampai di sini. Apabila ada kekurangan mulai awal sampai akhir, kata-kata yang tidak berkenan kepada para bapak ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semua peramutannya, terutama yang terhormat Mbah Yainya, Mbah Yai desanya atau wakil daerahnya yang meramut selama saya ada di papan balik. Iya. Oh balik papan, di balik papan sini. Nah di situ apabila ada kesalahan tidak berkenan, perbuatan maupun tingkah laku maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun peramutannya saya syukuri, saya tidak bisa membalas apa-apa. Hanya saya mengucapkan jurus yang terakhir, yaitu alhamdulillah jazakumullah khairan. Nah itu sudah pungkasan terakhir, tidak ada lainnya, baru mengeluarkan itu. Kalau bisa balas-balas. Adapun Bapak tadi sudah dikenalkan nama saya oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji tadi sudah mengenalkan nama saya. Nama saya tadi yaitu Ansoruddin. Ansor maknanya penolong, din agomo. Penuh harapan orang tua kalau besar supaya nolong agama Allah. Setelah di Makkatul Mukarramah nama saya ditambah Ansoruddin Asad Al-Masih. Asad maknanya harimau besar, macan gede. Orangnya kecil kok macannya gede ya. Al-Masih yang berjalan. Ada cerita bersejarah dengan harimau raksasa untuk kehidupan saya.
Berhubung waktunya sudah 10:30. Cerita riwayat harimau raksasa sengaja tidak dimasukkan lintasan warta berita luar dunia malam ini, supaya tidak ganggu perkenalan. Adapun saya dilahirkan oleh orang tua saya di perbatasan Samudra Hindia, bagian utara. Tepatnya Kabupaten Trenggalek, East Java. Tapi lautnya Hindia loh Mbak ya, dari lautnya Hindia. Adapun statusnya saya transparan. Statusnya saya ini sudah ada yang punya. Jadi saya ini sudah ada yang punya. Punya istri 1. Saya nikah tahun 90 bulan 2. Persamaan meletusnya Gunung Klut. Pas saya nikah, Gunung Klut meletus. Nah, di situ. Nah, kemudian orang yang datang ke tempat pesta saya tidak bisa kenal mana imam daerah saya, wakil daerah mana, nggak tahu. Karena rambutnya putih debu semuanya, nggak bisa dikenal semuanya itu. Saya sebenarnya itu akan tertawa, tapi akan tertawa saya sendiri nggak enak. Itu imam saya kok ditertawakan. Dalam hati sebenarnya hancur dalam hati, tapi bagaimana akan nahan nggak bisa juga. Di situ. Saya nikah dengan wanita cantik, usia 14 tahun. Cantik karena wanita. Tidak ada wanita kok gagah seperti kumisnya, aduk kaca, tidak ada. Umurnya 14 tahun. Setelah saya nikah berjalan 3 bulan. Itu 3 bulan nikah saya mendapatkan surat dari keimaman. Yang isinya surat, Saudara Ansaruddin seterimanya surat ini, segera berangkat untuk amar ma'ruf, menjalankan tugas, mengembangkan jamaah di negara Amerika Serikat, turun di Los Angeles. Suratnya hanya turun di Los Angeles. Kalau mau balik sekarang kan tugasnya itu kan ada, bertempat di mana itu ada. Itu ada yang jemput. Ada yang sampai membawakan kopernya itu sampai keringetnya luar biasa. Karena banyak yang dibawa. Bisa melihat itu sampai yang bawakan itu napasnya sampai nyenen kemis itu. Saking banyaknya bawaannya itu tadi. Nah, waktu itu turun di Los Angeles. Terus saya tanya, Los Angeles itu di mana Pak Imam? Karena belum tahu ya saya tanya. Bapak Imam Dawu, saya ya belum tahu Los Angeles itu di mana. Ya, Bapak Imam ya belum tahu yang di mana Los Angeles, belum tahu. Nah, terus saya tanya lagi. Terus saya nanti bertempat tinggal di rumahnya siapa, Pak Imam? Loh, kok tanya? Sedangkan Los Angelesnya belum ketemu, kok tanya orangnya? Nah, kamu cari rambut putih, kulit putih, hidung putih. Kamu amar ma'rufi, kamu nebeng ke situ. Oh iya Pak Imam lah. Terus saya usul lagi. Supaya Bapak Imam tidak kecewa, supaya Bapak Imam mencari mubalik bahasa Inggris, supaya pinter bahasa Inggris. Kamu tidak usah ngomong, sekarang kamu beli kamus. Nanti kamu baca sendiri, kamu pelajari sendiri, nanti bisa-bisa atas izin Allah. Udah, saya beli kamus, malah saya baca. Ini yang nggak bisa, yang nyusun kamus atau yang baca apa ini? Nah, seperti itu. Tapi orang taat itu yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Lah akhirnya saya ngurus paspor sendiri, visa sendiri ke NBC United States of America, ngurus sendiri. Tahun 90 bagaimana keadaan sulitnya. Satu gedung orang setiap ada 300-an orang, satu hari lulus 3 orang itu untung-untungan. Orang yang tidak pakai dasi satu-satunya hanya saya. Waktu itu karena tidak punya. Lainnya sepatunya hebat-hebat, saya tidak punya sendiri. Nah, yang saya pakai malah sepatu bodol, punya pinjaman saya tidak ada. Tapi seneng terus, tidak punya sepatu aja kok bodol. Tengoklah saudara kita tidak punya kaki, kan segitu. Tidak punya sandal aja kok susah. Mas, tidak punya sandal akan hari raya loh mas. Kok susah, tidak punya kaki, mas. Tengoklah saudara kita tidak punya kaki. Akhirnya gak dapat visa, saya pamit mertua. Bu, saya akan nitipkan putrinya ibu. Loh, tinggal kemana? Insya Allah akan tinggal mencari kepala nuklir ke Amerika Serikat. Mertua saya tertawa.
Terus saya pamit dengan istri saya karena usianya masih 14 tahun. Saya pamiti langsung jatuh di pasir, guling-guling seperti ayam dipotong itu. Seperti ayam dipotong, sudah lupa, tidak pakai kudung, sudah muter-muter begitu. Nah, setelah bangun dia ngomong, "Mas, saya nangis ini pembelaan loh Mas." "Loh, apa yang kamu tangisi?" Saya bilang, "Saya nangis ini Mas tugas ke Amerika Serikat. Budayanya lain, bahasanya lain, belum ada jamaah. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngawani? Yang mengetuk hati saya adalah kalau saya ngirim makanan caranya bagaimana." Seperti itu. Nah, akhirnya saya terbang ke Amerika Serikat 25 jam non-stop. Saya berangkat itu istri saya tidak saya kasih uang. Karena saya ulama. Anaknya orang melarat. Istri saya berangkat dari kasih sangu. Karena istri saya orang miskin. Miskin dengan melarat sama-sama sengsara. Dan latihan tidak masalah ya. Terus saya tinggal 25 jam non-stop sampai di Bandara Internasional Tom Bradley. Penjaganya itu bukan manusia pintu gerbang pertama. 2 ekor anjing Helder yang hitam. Berdiri itu lidahnya itu sudah begitu serem sekali. Di antara 2 ekor anjing tadi tidak ada salah satu pun yang senyum dengan saya. Ya saya cuek saja, dia tidak mau senyum dengan saya lewat. Ya alhamdulillah setelah itu anjingnya diam saja dengan saya tidak digigit. Kalau sudah diterkam anjing, tidak bisa siapapun mempertahankan. Akhirnya proses immigration, langsung saya ke penginapan. Dari situ akhirnya saya sekolah. Banyak orang yang S1 di situ tadi gagal. Saya nekat, saya membela agama Allah. Kalau saya membela agama Allah, Allah pasti nolong walaupun modal saya kamus. Yang S1 kan pinter S1 semua sarjana semua yang ikuti ujian. Saya ikut membawa masuk ke situ. Kalau bukan Mbah Manan tidak akan mungkin berani. Tapi Mbah Manan itu karena tertunjang masalah urusan agama berani. Masuk malah yang punya S1 gagal. Yang tidak punya S malah lulus. Nah, karena motonya pemoto, peninggalnya dosen-dosennya tadi oleh Allah dibalik. Yang salah-salah saya garap tadi jadi benar. Karena netepi agama. Nah, makanya putra-putri bapak nanti kalau ngaji di situ jangan diperhentikan, akan ujian, ngajinya pray dulu, belajar akan ujian besok, nilainya malah jelek. Tapi ngaji dulu terus belajar, nilainya dilipat gandakan. Peninggal dosanya diputar oleh Allah. Wah ini salah menjadi benar. Lah itu semuanya itu harus yakin mantap lah. Akhirnya di sana jamaah berkembang pesat. Sudah berkembang pesat, ada pendeta namanya Trise perempuan. Rencananya saya akan diambil menjadi partnernya dia. Katanya seperti sudah dianggap saya bisa dipengaruhi oleh dia, perempuan itu, pendeta itu. Akhirnya kita amar ma'rufi. Dia membilangan Injil semua manapun. Saya dulu pernah baca kitab Injil Ibrani. Semua Injil hampir khatam dulu, tapi Injil aslinya Injil yang bahasa Ibrani. Nah di situ akhirnya kita patahkan semua atas izin Allah 5 hari dari jamaah. Setelah dari jamaah, kitab Injilnya dimuseumkan di kotak kaca. Terus belajar sholat kakinya bengkak. Nah, kakinya bengkak pagi-pagi saya dipanggil. Coba ke sini. Apa? Kaki saya swollen itu, bengkak seperti ini. Ya maklum baru ngaji. Sampai kakinya ditunjukkan bengkak itu banyak-banyak itu. Nah setelah itu jamaah berkembang pesat. Saya tidak kerja karena membawa amanat. Saya fokuskan pagi sekolah, siang malam amar ma'ruf. Tiap saya kirim surat kepada istri saya tercinta, surat saya tidak nyampe ke rumah, sampai kemana larinya nggak tahu. Sehingga saya putus hubungan antara saya dengan istri saya. Bukan karena istri saya memutuskan cintanya, tidak. Karena tidak tahu alamat saya. Nah, saya tinggalkan tidak lama Bu, Mbak. Istri saya tinggalkan, tidak ada kabarnya, tidak ada kirimannya. Saya tinggalkan kurang lebih 6 tahun. Kira-kira kalau mbak-mbak, ibu-ibu habis nikah ditinggalkan 6 tahun, tidak ada kabarnya, tidak ada kirimannya. Kira-kira bagaimana Mbak?
kawin lagi. Katanya Mbak kawin lagi. Nah, sampai seperti itu. Udah 6 tahun saya pulang. Pas pulang tepat hari Jumat. Nggak bisa kasih kabar, tahu-tahu sudah datang di masjid pas sudah jam 12. Lah istri saya itu mengucuk-ucuk kepala begini. Ini saya ini mimpi atau beneran? Saya mimpi atau beneran seperti itu? Lah habis pulang terus saya ke Jepang. Habis Jepang pulang lagi dikaruniai putra. Saya punya putra 1. Saya kasih nama Muhammad Ricci Perdana Saputra. Kalau ingin bicara dengan saya boleh Mbak, bisa dengan saya, tapi harus sabar bicara saya. Kalau tidak sabar nggak bisa, karena anak saya baru usia 12 tahun. Baru 1 usia 12 tahun, sekarang duduk di bangku SMP kelas 1 menginjak kelas 2 ini. Umur 6 bulan pada waktu itu, saya ditugaskan lagi membuka jamaah di Kutub Selatan, di jagat sebelah timur yang nggak ada jagatnya lagi. Saya tinggalkan kurang lebih 3 tahun. Mau muter-muter terus sampai sekarang. Sampai sekarang ini istri saya itu rata-rata 1 bulan saya di rumah itu paling lama 3 hari. Mungkin kalau ibu-ibu itu di rumah suaminya berapa hari Bu? Tiap hari di rumah lah. Itu 3 hari. Malah kemarin pulang dari Singapura itu hanya 2 hari. 2 hari. 2 hari terus kemudian berangkat lagi terus muter seperti itu. Sekarang jamaah sudah menjadi 38 negara. Yang akan mengganti adalah seluruh putra-putri Bapak Ibu semuanya ini. Kiranya malam ini sudah jam 11, mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah nanti akan didoani yang terhormat Bapak daerahnya, wakil daerahnya. Kalau dari saya sekian, insyaallah besok sebelumnya saya nyampaikan salamnya jamaah Singapura, Kuala Lumpur, Samarinda pada panjenengan semuanya dan Buntan. Nah, adapun insyaallah sekalian apabila sahabatnya khilafan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon bantuan doanya supaya saya didoakan tetap tidak salah niat, tetap tabah dalam perjuangan dan tetap dalam jamaah. Nah, di sini dan mudah-mudahan panjenengan sepeninggalan saya nanti panjenengan diberikan sehat waras tetap jamaah, diberi umur yang panjang dan barokah, diberi rezeki yang melimpah, bisa menunaikan ibadah haji Mekah Madinah. Sekaligus besok insyaallah kita akan meninggalkan kota Balikpapan untuk menuju kota kelahiran. Di situ kelahirannya itu mana? Gorontalo lipu otoleango. Di bahasa apa itu? Nah, itu insyaallah besok akan terbang ke Surabaya. Insyaallah ya mudah-mudahan panjenengan di sini tetap dapat pertolongan perlindungan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.